Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Wah, sehat Pak. luar biasa nih, hari Minggu masih terus semangat ya untuk belajar. Alhamdulillah. Minggu ini sudah berapa kali perkuliahan? Ini kedua Ini ya yang kedua kayaknya. Pak. Kedua, Pak. Kedua ya. Oh iya ya. Oke, kalau untuk yang pendidikan kayaknya nanti setelah ini ada lagi ya. Betul ya? Iya Pak. Oke. Ya, salam kenal ya. Sudah kenal belum? Udah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Beneran. Sudah. Familiar, Sudah, Pak. Familiar. Tapi Bapak yang belum kenal saya. Iya pastinya kayaknya ya. Belum hafal ya, mohon maaf. Iya Pak. Oke. Iya, jadi hari ini aplikasi komputer ya teman-teman semuanya. Iya Pak. Khususnya untuk mahasiswa E-kelas angkatan 2023. Ini saya lihat sudah di angka 32 ya, berarti 31 di luar saya. Tadi pagi juga sudah ya, sudah ada kuliah ya untuk yang manajemen akuntansi kalau tidak salah. Siap, Pak. Udah, Pak. Sudah ya, sama siapa dosennya? Bu Fitri, Pak. Fitri. Oke, ya. Eh, kita langsung saja ya, karena yang pendidikan nanti jam 2 ada perkuliahan. Saya langsung share screen saja. Atau perlu kenalan? Pak ya? Kalau kenalan kayaknya lama ya. Lama Pak. Iya, nanti sambil jalan kita saling kenal ya. Penutup aja, Jalan Pak. semua, Kenalan Pak. penutup, Pak. Oke, siap. Saya izin share screen. Oke, sudah muncul? Ada Pak, ada. Oke, ya, oke. Oke, jadi nama mata kuliahnya adalah aplikasi komputer. Aplikasi Ya. komputer. Kebetulan selama 1 semester ke depan, ya, insya Allah kita belajar bareng gitu ya. Jadi belajar bareng. Oke, terus selanjutnya, oh ya perkenalan lah. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, nama saya Anggi Prayoga. Aku kebetulan dosen tetap di STEBI Global Mulia Cikarang. Sekaligus saat ini diamanahi sebagai wakil ketua ya bidang akademik dan kemahasiswaan. Saya sekarang jabatan fungsionalnya sebagai asisten ahli penata muda TK1, golongannya 3B. Asal itu Banjarnegara ya, Jawa Tengah. Mungkin ada yang dari Banjarnegara. Kemudian untuk tinggal ya saya di perumahan Geraha Astra, Cikarang Utara. Email saya itu anggi.stebi@gmail.com, salah satunya gitu ya. Banyak juga. Terus nomor HP saya 081313254403 yang sudah insya Allah di grup teman-temannya. Kemudian ini sosial media saya ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ya ada juga nanti TikTok ya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Nanti yang akan banyak bersinggungan dengan teman-teman adalah YouTube channel saya, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe. Karena nanti tutorial-tutorial untuk mata kuliah ini nanti insya Allah akan banyak disampaikan di YouTube. Oke, terus yang selanjutnya ini kontrak perkuliahan.
Yang pertama adalah etika dan sopan santun menjadi prioritas utama. Ya, silakan diterjemahkan oleh masing-masing. Kemudian kehadiran mahasiswa minimal 75% untuk dapat mengikuti UTS dan atau UAS. Yang selanjutnya mahasiswa diutamakan ya. Jadi direkomendasikan untuk memiliki laptop untuk praktikum, khususnya E-kelas. Ya, karena kalau di kampus itu ada komputer gitu ya. Di tempat masing-masing silakan menggunakan laptop pribadi ya. Tapi nanti di beberapa sesi ya, nanti kita akan melaksanakan perkuliahan secara offline, yaitu di sesi ketiga UTS, sesi ke-9 dan sesi UAS, gitu ya. Jadi ada 4 sesi yang kita laksanakan perkuliahan secara offline menggunakan lab komputer ya yang ada di kampus. Kemudian tugas atau ujian dengan cara plagiasi. Plagiasi itu berarti sama persis gitu ya. Jadi copy paste akan diberikan diskon nilai. Nah, ini sebagai motivasi sajalah untuk teman-teman supaya mengerjakan sendiri gitu ya. Apalagi karena aplikasi komputer ini hampir murni ini semuanya praktikum gitu ya, sehingga ini kuncinya adalah praktek masing-masing sehingga bisa menguasai mata kuliah ini gitu ya. Tapi kalau tidak praktek masing-masing, cuma copy paste ya, nanti biasanya akan kesulitan saat UTS ataupun UAS seperti itu ya. Jadi silakan disesuaikan. Terus yang kelima, serius tapi santai ya. Saya orangnya tidak terlalu serius, tapi juga tidak terlalu santai gitu ya. Tapi tetap tepat sasaran gitu ya. Nanti ada capaian pembelajaran yang harus kita capai gitu ya, yang harus kita raih. Oke, terus persentase nilai ya, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UASnya 40%. Tapi tidak mutlak gitu ya. Jadi bisa saling subsidi silang ya. Jadi misal kehadiran bagus, nilai UTS tidak bagus, nanti bisa nge-up nilai akhir gitu ya. Atau ujiannya bagus ya, terus tugasnya mungkin agak jarang ngumpulin gitu ya. Ya nanti insya Allah bisa subsidi silang ya. Tapi paling utama sebenarnya adalah kehadiran tugas gitu ya untuk apa namanya diikuti dengan baik. Oke. Nah, ini silabus aplikasi komputer. Saya share screen, saya share sebentar terkait dengan RPS dulu gitu ya. RPS. Nah, ini ada RPS. RPS itu teman-teman pasti sudah belum ya, karena semester baru ya. Jadi kalau di perkuliahan itu selalu ada RPS. RPS itu istilah yang harus teman-teman pahami gitu ya, karena sebagai mahasiswa. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, di mana memang RPS ini nanti menjadi acuan ya teman-teman untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi teman-teman mahasiswa dan dosen mengacunya kepada ini untuk melaksanakan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, semuanya terangkum di sini. Capaian pembelajaran yang harus dicapai apa saja gitu ya, terus juga materinya yang akan dibahas apa saja, metodenya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ada di sini. Oke, saya jelaskan ya terkait dengan RPS mata kuliah aplikasi komputer, capaiannya apa dan materinya apa. Yang pertama adalah kita akan membahas nanti mengenai perkembangan komputer, internet, dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya tentang teknologi cloud computing. Yang selanjutnya adalah membuat surat resmi ya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Surat resmi contohnya apa? Misal surat, dari kop surat gitu ya, sampai dengan misal surat undangan dan lain sebagainya. Nanti kita coba buat. Kemudian membuat formulir online menggunakan aplikasi Google Form. Ya, ini penting juga ya, karena sekarang kalau teman-teman mengisi formulir online, saya yakin sudah pernah. Tapi kalau membuat, mungkin belum gitu ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, terus yang selanjutnya adalah membuat desain pamflet dan sertifikat acara seminar gitu ya, ataupun pelatihan menggunakan aplikasi Canva. Ataupun nanti bisa teman-teman terapkan ke pamflet acara-acara yang lain juga. Gitu ya. Kita akan belajar bareng mengenai Canva juga.
Oke, terus yang selanjutnya adalah membuat format karya tulis ilmiah. Saya akan arahkan untuk bagaimana memformat skripsi yang baik gitu ya. Tapi formatnya baru sebatas format, belum isinya ya. Jadi bagaimana cara mencantumkan referensi, bagaimana membuat daftar isi otomatis dan lain sebagainya. Bicara mengenai format gitu ya. Yang selanjutnya di pertemuan setelah ini adalah UTS ya, ujian tengah semester, yang insya Allah nanti kita laksanakan secara offline gitu ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu mengelola data dan membuat laporan penjualan atau keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel ya, sudah masuk ke sini. Oke, selanjutnya adalah membuat bahan presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint dan Canva ya. Jadi tidak hanya PowerPoint tapi juga Canva. Ya, kenapa? Karena Canva ini sekarang sudah sangat mudah gitu ya untuk digunakan gitu ya, template-nya banyak dan lain pokoknya bagus lah gitu ya, tampilannya gitu itu bagus. Oke, terus selanjutnya yaitu membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva juga. Jadi teman-teman nanti ke depan kemungkinan gitu ya akan ada tugas-tugas mata kuliah yang sifatnya adalah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran adalah misal kita diminta untuk mengerjakan tugas misal mencari tentang ekonomi dunia terkini misal. Nah, teman-teman menjelaskan melalui slide dan direkam ya dalam bentuk video lalu diupload ke YouTube. Yang dikumpulkan ke dosennya adalah dalam bentuk link YouTube gitu. Nah, itu yang kemungkinan ke depan akan sering dilaksanakan sehingga nanti saya masukkan ke sini untuk mata kuliah aplikasi komputer. Kemudian yang terakhir ini jika memang waktunya memungkinkan adalah membuat konten video menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, ini juga nanti belajar. Jadi aplikasi komputer yang saya rancang ini tidak hanya berbicara mengenai Word, Excel, PowerPoint gitu ya, tapi juga mengenai aplikasi-aplikasi lain yang harapannya bisa mendukung teman-teman dalam melaksanakan perkuliahan ke depan ya. Contohnya tadi ada karya tulis ilmiah, ada misal video pembelajaran gitu ya, ataupun pekerjaan teman-teman yang lain gitu ya, misal membuat surat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Daftar referensinya ini yang saya gunakan ya, terus ada beberapa catatan nanti teman-teman bisa dibaca-baca saja. Oke, itu untuk RPS gitu ya. Sudah saya share di si akad untuk RPS-nya. Nanti silakan bisa dibaca ulang. Ini pengantar komputer, internet, dan teknologi, termasuk di dalamnya adalah teknologi cloud computing. Ini nanti kita akan jadikan satu. Nah, ini acuannya ini ya, yang minggu kedua berarti membuat surat resmi, minggu ketiga membuat administrasi acara resmi, minggu keempat membuat format KTI, kelima juga masih KTI, lalu UTS. Minggu ke-7 ya, ini ke-7 mengelola database, ke-8 membuat laporan, ketiga membuat bahan presentasi, ke-9 ya, membuat bahan presentasi, lalu ke-10 ya berarti membuat video pembelajaran, ke-11 membuat konten video dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester gitu ya untuk satu semester ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pertemuan pertama. Oke, ya, di pertemuan pertama kita akan diskusi ya. Jadi pertemuan pertama ini kita belum praktek. Kita akan diskusi mengenai pengantar komputer dan internet ya, atau dalam hal ini perkembangan komputer, internet dan teknologi ya. Nanti kita akan diskusi. Oke, sebelumnya kita tonton video dulu yang satu saja ya karena waktu. Sudah muncul ya? Videonya sudah muncul? Muncul, Pak.
Muncul ya. Oke. Putus-putus ya, Pak. Oke, sebentar ya.
14 berarti 13 20 sampai 14 11 mari 0,5 14 sampai 0,5. Oke ya, sudah ditonton nih video pertama. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau komen? Izin, Pak. Ya, silakan. Mas Sugetno Tego. Ya, Panggilan biasa dipanggil Tego, Pak. Tego. Yes. Oke, silakan. Sedikit komen aja, Pak, terkait Ya. tadi tayangan yang sudah ditampilkan. Hmm. Dengan kondisi saat ini, untuk menggenggam dunia itu cukup dengan satu sentuhan, Pak. Itu saja sih, Pak, dari saya. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Tego ya. Jadi untuk menggenggam dunia cukup dengan satu sentuhan ya. Dalam hal ini berarti salah satunya smartphone gitu ya, Mas ya. Nah, oke, lanjut. Ada lagi? Satu lagi boleh komen? Saya Pak, Enda Sendra Pak. Silakan, Mas Enda. Kemajuan zaman teknologi Pak. Kemajuan zaman teknologi. Ya. Yang ada di video tadi ya. Ya. Oke, betul sekali. Oke, saya mau nanya. Yang di video tadi itu menurut teman-teman fiktif atau nyata? Nyata, Pak. Fiktif, Pak. Fiktif. Pak. Ada yang bilang nyata gitu ya. Fiktif, Pak. Oke. Ya, ada yang bilang fiktif, ada yang bilang nyata ya. Nah, sebenarnya begini. Seperti masih wacana, Pak. Seperti masih wacana ya. Ya, video itu dibuat kurang lebih tahun 2008-an ya. Sehingga waktu itu ya video itu murni fiktif. 2008. Murni itu fiktif waktu itu. Nah, cuma semakin hari ya, semakin ke sini sekarang tahun 2023 sudah mulai ada nih perkembangan teknologi yang mengarah ke sana juga gitu ya. Salah satunya adalah dengan pengembangan smart glass ya atau kaca pintar. Nah, yang tadi di video kan semuanya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya. Itu semua alat itu kan menggunakan kaca gitu ya, kaca yang bisa langsung di seperti layar komputer gitu ya atau layar HP. Terus juga semua di sekolah ya, di mobil, terus di apa tadi kebun binatang ya, walaupun binatangnya palsu gitu ya, hanya di sistem saja, itu sudah menggunakan semuanya teknologi dan semuanya saling bisa terhubung ya. Dia punya satu gadget ya, di sekolah dia bisa terhubung dengan punya gurunya gitu ya, bisa terhubung dengan apa tadi di mobil ya gadget itu, terus bisa terhubung juga dengan apa tadi di kebun binatang gitu ya, perangkat-perangkat di kebun binatang. Jadi semuanya saling terhubung ya. Nah, zaman sekarang itu sudah mulai ada gitu ya, kayak HP kita nih bisa terhubung ke TV, HP kita bisa terhubung ke mobil, betul nggak?
Ya kan, mobil kan Betul. ada yang sudah bisa terhubung ya Betul. dengan handphone, apalagi mobil-mobil smart car yang sekarang ya. Nyalain mobil pakai handphone aja bisa, matiin, nutup kaca, eh ya ngunci, ya itu semuanya bisa pakai handphone gitu. Nah, ada Smart home juga bisa, Pak. kenapa? Smart home. Nah, ya juga smart home ya. HP kita bisa terhubung ke lampu, bisa terhubung ke apa? Pintu, kunci pintu ya, dan lain sebagainya, ke gerbang gitu ya. Gerbang bisa nutup sendiri dipakai HP gitu. Nah, itu sudah mulai terwujud. Padahal itu 2008 itu benar-benar murni fiktif waktu itu. Karena ya belum ada gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi itu gambaran nih sebenarnya bahwa perkembangan teknologi itu luar biasa, pesat gitu ya. Dari tahun 2008 sampai sekarang saja yang tadinya fiktif itu bisa jadi kenyataan. Ya, bahkan kalau teman-teman pernah lihat nonton ya film Iron Man gitu ya. Di rumahnya Tony Stark itu kan canggih banget gitu ya. Punya robot namanya Jarvis, punya komputer pakai hologram gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dulu mah dibuat film itu fiktif gitu ya, tapi lama kelamaan ke sini itu bisa jadi kenyataan gitu. Bahkan hologram itu lama-lama juga bisa jadi kenyataan. Bahkan sekarang sudah mulai dikembangkan juga gitu ya teknologi hologram. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah sekarang video ini ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak.
Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Tadi video yang kedua, kira-kira nih, kan tadi perbandingan ya, enak zaman dulu apa enak zaman sekarang gitu ya. Kira-kira enak zaman dulu apa sekarang? Ya, ada positif negatifnya sih Pak, semuanya juga. Positif negatif ya. Negatif, Kalau plus minus. dibilang enak, kira-kira enak zaman dulu apa sekarang? Ya kalau Saya, sekarang Pak. zaman sekarang Pak. Lebih Enak enak Saya sekarang akan sih, jam Pak. marah, Dulu, Pak. Lebih ringkas. Ah, Kalau menurut saya zaman Iya. dulu, Pak. Karena saya termasuk oh, ada. peninggalan zaman dulu, Pak. Oh. Ya, ya, ya. Arkeolog berarti. Saya Oke. Sekarang bisa online. Ya, oke. zaman dulu. Oke, ada yang enak zaman dulu, ada yang enak zaman sekarang gitu ya. Nah, ini memang kalau dari sisi teknologi gitu ya, jelas kita dimudahkan zaman sekarang gitu ya. Kalau dari sisi teknologi gitu ya, tapi kalau mungkin dari sisi sosial ya, hubungan masyarakat ya, hubungan sosial kita gitu ya, mungkin enak zaman dulu gitu ya, karena kita bisa langsung komunikasi langsung gitu ya. Nah, ya plus minus tadi ya, seperti kata Mas Dede. Nah, kalau diibaratkan gini, teknologi zaman sekarang itu betul-betul memanjakan manusia gitu ya, betul-betul membantu manusia gitu dari berbagai sisi. Zaman dulu kita mau kemana ya kita harus jalan kaki ya, naik delman tadi ya, atau naik yang lain ya, sepeda gitu ya. Nah, semakin ke sini kita mau kemana, atau mungkin zaman dulu tapi sudah ke sini ya, berarti naik ojek, berarti harus ke pangkalan ojek dulu, gitu kan, baru bisa kita kemana-mana. Kalau sekarang kita mau kemana, tinggal pesen Gojek aja, pesen Grab saja gitu ya, langsung dijemput sampai ke rumah. Kita nunggunya bisa sambil tiduran ya, atau sambil ngapain ya, yang penting nanti Gojeknya sudah datang, ya kita tinggal naik saja gitu ya. Zaman dulu kita perlu negosiasi gitu ya dengan tukang ojek dan lain sebagainya. Kita sekarang nggak perlu. Kita zaman dulu mau makan ya harus masak dulu. Kalau nggak mau masak berarti beli dulu kan keluar. Zaman sekarang makan tinggal pilih apa saja ada, bisa diantar ke rumah asal ada saldo gitu ya. Terus banyak hal lain ya. Bahkan sekarang kayaknya orang itu lebih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Gitu ya. Betul, Pak. Apalagi yang dompetnya nggak isi ya. Nah gitu ya. Jadi tapi benar ya, lebih bisa kita hidup tanpa dompet daripada kita hidup tanpa HP gitu. Ya, Nah, itu betul, Pak. udah menjadi fakta zaman sekarang. Kenapa? Karena semua hal itu sudah dimasukkan ke HP ya. Tadi tiket online ya, bayar apa gitu bisa kita lewat HP gitu. Nah, itu yang perbedaan zaman dulu dan sekarang. Negatifnya apa? Negatifnya yang tadi gitu ya, komunikasi komunikasi sosial gitu ya, masyarakat. Mohon maaf ya, mic-nya dimatikan dulu untuk yang lain. Oke, saya mute dulu ya. Nanti kalau giliran berbicara boleh dinyalakan. Oke. Sampai mana tadi ya? Ya, negatifnya ya, negatifnya. Kalau zaman sekarang teman-teman coba lihat saja ya di masyarakat sekitar gitu ya, misal di perumahan. Ada anak-anak kecil yang nongkrong gitu ya. Mas Asep Udin ya, mohon maaf mic-nya di mute dulu. Iya, di mute dulu mic-nya. Oh iya. Ya, dimatikan dulu. Oke. Iya, kalau layarnya nggak apa-apa, tapi kalau mic-nya dimatikan dulu ya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi kalau zaman sekarang nih ya, kita lihat nih misal ke komplek-komplek tuh. Anak-anak kecil nongkrong mah nongkrong ya, ngumpul mah ngumpul, bener nggak? Tapi ngumpulnya ngapain itu? Ngumpulnya main HP sendiri-sendiri gitu. Nah, itu salah satu bentuk negatifnya percepatan teknologi. Apalagi kita tidak batasi gitu.
Ngumpul mengumpul satu lokasi, tapi jiwanya, pikirannya di masing-masing handphone gitu ya, nggak tahu di mana gitu. Nah itulah negatifnya. Nah tapi kita harus bagaimana bersikap gitu ya. Sikap kita seharusnya sebagai orang yang apa terdidik juga, sebagai orang yang berpikiran maju juga, tidak bisa kita menghindari perkembangan teknologi. Justru kita memang harus mengikuti perkembangan itu. Nah, namun harus ada batasan-batasan tertentu, gitu ya. Dan kita harus bijak nih memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu ya. Karena teknologi ini juga memberikan kemudahan akses untuk sesuatu hal yang baik, memudahkan kita, tapi juga memberikan dampak untuk sesuatu yang kurang baik juga, gitu ya. Nah, kita tinggal memilih. Karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang memang betul dibantu oleh yang adanya teknologi ini, gitu ya. Dosen nih misal nih saya pendidikan lah contohnya ya. Kita tidak akan mungkin bisa menjangkau perluasan pendidikan ini ke pelosok-pelosok ya negeri ini gitu ya dengan teknologi yang seperti dulu gitu ya, dengan adanya Zoom ya, teknologi sistem akademik ya, teknologi-teknologi yang lain yang mendukung kita bisa bertemu, saling diskusi gitu ya. Nah, ini bentuk perluasan pendidikan gitu ya, dengan dibantunya dari sisi teknologi. Dari sisi manufaktur dan lain sebagainya itu juga sangat banyak gitu ya membantu urusan kita gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, waktunya dikit lagi ya, sebentar. Oke, ini saya skip saja. Oke, terakhir kita akan bicara mengenai revolusi industri dan society ya. Ini yang memang sedang sering dibahas ya di mana-mana. Era 4.0 gitu ya, era 5.0, 5.0 gitu ya. Nah, ini yang sedang hangat ya diperbincangkan. Ini teman-teman harus paham ya, apa itu revolusi industri dan apa itu society. Oke. Kira-kira revolusi industri dan society itu sama atau beda? Silakan, ada yang mau komen. Sama atau beda? Ya, yang komen boleh di-unmute dulu mic-nya. Iya Pak, Dede Pak. Ya, Mas Dede, silakan. Kalau menurut saya sih Pak untuk revolusi industri dan society sekarang hampir sama ya Pak. Dua-duanya mengalami perkembangan yang sama gitu dari Oke, sisi sosial. sama-sama mengalami perkembangan ya. Ya, menurut Oke, saya sih ya. Oke, jadi cenderung sama, saling mempengaruhi, tapi sebenarnya beda gitu ya. Kalau sekarang kira-kira era berapa? 5.5 ya sekarang. Berapa? 5.0 5.0 apa 4.0? kayaknya. 5.0 Pak. 5.0. 5.0. Itu revolusi industri. Iya Pak, 5.0. Oh, 5.0 ya. Revolusi industri Pak. Oke. Nah, ternyata untuk revolusi industri sekarang baru sampai ke 4.0 ya. Nah, kalau yang 5.0 itu society. Nah, jadi revolusi industri dengan society itu beda. Nah, tapi walaupun mereka saling berhubungan. Nah, ini yang masih kadang-kadang kita salah berpendapat gitu ya. Nah, makanya kita coba bahas. Oke, terkait revolusi industri ya. Revolusi industri itu sekarang ke tahap 4.0 ya, di mana 4.0 ini apa ciri-cirinya ada. Oke, tapi sebelum itu saya coba bahas dari yang awal dulu. Yang pertama di tahun 1784 itu dikenal dengan revolusi industri 1.0 ya, atau 1.0 atau 1.0 gitu ya, nyebutnya itu.
Ciri-cirinya apa? Dengan adanya steam power ya. Steam power itu adalah tenaga uap gitu ya yang digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin. Nah, ini baru ditemukan nih di tahun 1784. Yang tadinya semua pekerjaan itu dilakukan secara manual gitu ya. Baik misal untuk giling padi gitu ya. Giling padi yang tadinya mungkin pakai sapi ya, yang pakai batu itu diikat ke sapi terus digiling ya, sudah bisa menggunakan mesin uap gitu ya. Dan nanti juga menggerakkan mesin-mesin yang lain, termasuk untuk transportasi ya, kereta uap gitu ya, yang tadinya mungkin pakai sepeda gitu ya atau jalan kaki, ini sudah menggunakan kereta uap. Disebut sebagai revolusi industri 1.0. Kemudian di tahun 1870 ya, ada revolusi industri lagi disepakati, yaitu 2.0, di mana ini di sini ditemukanlah electrical energy yang merubah pola kerja teknologi industri gitu ya, dari yang mungkin industrinya tadi skalanya skala kecil gitu ya menjadi mass production atau skalanya skala massa, skala besar. Karena apa? Karena listrik ini bisa dialirkan ya melalui kabel atau isolator gitu ya, melalui kabel, sehingga ini bisa membuat sebuah industri ini menjadi lebih besar dan lebih luas lagi ya, bahkan sampai ke perluasan daerah. Nah, inilah kelebihan dari electrical energy. Jadi merubah nih dari industri yang mungkin skalanya kecil menjadi industri yang skalanya lebih besar dengan ditemukannya listrik. Kemudian di 1969 masuklah ke revolusi industri 3.0 ya, dengan ditemukannya komputer. Ya, jadi komputer di sini ditemukan menjadikan pola kerja di industri ini menjadi industri yang semi otomatis gitu ya, karena mesin-mesinnya itu bisa diprogram secara otomatis melalui komputer. Jadi bergeraknya sudah mulai lebih otomatis lagi, tidak manual. Oke, kemudian hari ini ya kita ada di tahap revolusi industri 4.0, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama cyber physical system, kemudian Internet of Things, dan perluasan networking gitu ya, atau jaringan yang internet yang sekarang sudah semakin luas, semakin canggih, semakin cepat. Nah, maksudnya apa ya sekarang misalnya cyber physical system, Internet of Things, semua perangkat itu sekarang sudah terhubung dengan yang namanya internet ya. Kalau teman-teman tahu ya, sekarang mobil sudah bisa terhubung dengan internet. Kita bisa tadi ya nyalain mobil dari HP, buka tutup kaca gitu ya. Terus juga misal ngatur AC dari HP, ngunci mobil dan lain sebagainya. TV sekarang juga sudah bisa connect ke HP dan internet. Terus juga smart home ya, lampu ya, gerbang rumah, pintu rumah ya, dan lain sebagainya, itu semua sekarang ada teknologinya, sudah bisa connect dengan internet, yang itu semuanya bisa diatur secara otomatis ataupun bisa diatur melalui handphone. Misal kita pulang ke rumah nih, jarak 10 meter gerbangnya buka sendiri karena tahu kita mau pulang gitu. Nah, itu kan ada teknologi itu. Ya, mungkin menggunakan sinyal HP atau yang lain sebagainya, atau GPS gitu ya, sehingga kita tahu. Terus lampu ya dan lain sebagainya itu bisa diatur. Itulah zaman sekarang. Ya, revolusi industri 4.0 ya. Termasuk di industri juga ya, semuanya serba otomatis, semuanya bisa menggunakan sensor gitu ya, sehingga bahkan kadang-kadang mengurangi tenaga manusia yang sifatnya teknis. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa hubungannya dengan society ya? Nah, ini society nih. Di mana society ini dikenal dengan yang namanya society pertama gitu ya, 1.0 ya. Itu dikenal dengan istilah hunting society ya. Di mana masyarakat pada zaman itu adalah jadi society itu adalah cara bermasyarakat ya, atau cara bertahan hidup masyarakat, perilaku masyarakat.
Zaman itu, zaman hunting society, mereka kebanyakan pekerjaannya adalah berburu. Ya, tapi kalau berburu kan sumber daya semakin menipis, mereka akhirnya pindah-pindah tempat ya, cari tempat baru yang masih banyak hewan atau tumbuhan. Kemudian masuk ke Society 2.0 ya. Ini ditemukanlah teknologi atau manusia sudah mulai bisa menanam gitu ya untuk membudidayakan, beternak gitu ya. Sehingga menetap tinggalnya, tidak nomaden lagi, tidak pindah-pindah lagi. Kemudian karena dipengaruhi oleh revolusi industri 1.0 gitu ya, maka muncullah Society 3.0 ya yang dinamakan dengan Industrial Society. Kebiasaan masyarakat berubah dari yang beternak bertani, sebagian besar sudah beralih ke industri. Ya, jadi sudah mulai jadi operator produksi mungkin ya zaman itu dan lain sebagainya ya. Pekerjaan yang bonafit adalah bekerja di industri karena menghasilkan lebih dibanding beternak dan bertani, biasanya seperti itu. Oke, terus dipengaruhi juga revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya listrik dan 3.0 dengan ditemukannya komputer, maka sekarang muncullah ya Society 4.0 yaitu Information Society, di mana seseorang yang memiliki informasi lebih dibanding yang lain atau informasi lebih dulu dia kuasai dibanding yang lain, maka dia akan bisa bertahan hidup karena informasi itu mahal gitu ya. Itu Society 4.0. Kemudian dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0, maka menciptakan Society 5.0 atau yang dinamakan dengan Super Smart Society, di mana semuanya sekarang bisa terkoneksi dengan internet, semuanya bisa serba otomatis, ya. Maka kita dituntut untuk pintar ya dalam menggunakan teknologi itu. Nah, seperti itu ya untuk perbedaan antara society dan revolusi industri. Jadi sekali lagi revolusi industri sekarang masuk ke 4.0, kalau society itu 5.0 gitu ya. Mungkin itu karena waktu ya dan ada perkuliahan selanjutnya. Saya mungkin buka sesi tanya jawab nanti di grup saja ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa bertanya di grup. Mohon maaf nih karena waktu gitu ya. Dan untuk perkuliahan selanjutnya nanti tidak, kalau untuk aplikasi komputer itu tidak mesti kita menggunakan Zoom meeting. Ada yang sifatnya asinkronus ya. Asinkronus itu adalah saya siapkan video tutorial, nanti teman-teman ikuti video tutorial tersebut, dikerjakan terus dikumpulkan hasilnya. Nah, ada yang seperti itu karena video tutorial ini biasanya lebih mudah kalau untuk aplikasi komputer. Kenapa? Karena bisa diulang-ulang langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Itu saja. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin nanti saya akan kalau memang ada yang mau bertanya boleh di grup ya, insya Allah nanti saya jawab di grup. Terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pertemuan di minggu pertama ini. Nanti di minggu kedua kita ketemu secara daring melalui asinkronus ya. Nanti saya siapkan video tutorialnya untuk membuat surat resmi ya, dari kop surat sampai dengan suratnya. Nah, kemudian nanti teman-teman kerjakan dan dikumpulkan melalui siakat seperti itu. Absen sudah saya buka, silakan yang sudah bisa buka siakat nanti langsung absen di siakat. Yang belum silakan di list ya di grup saja. Khusus untuk minggu pertama. Nanti minggu kedua saya harap semuanya sudah melalui siakat seperti itu. Baik, Pak. Terima Cukup kasih, ya? Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat dilanjutkan untuk yang pendidikan kuliahnya, nanti silakan bisa diikuti dengan baik. Kalau tidak salah dengan Pak Rektor ya perkuliahan setelah ini ya untuk yang pendidikan ya. Betul, Pak. Dengan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.